Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mentari dengan ujung NIM 284. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ramadan Tosipu SKM, MKes, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Current Issue. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana Dia yang telah memberikan limpahan berkah karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mereview jurnal dengan judul Eliminasi Tuberkulosis di Era Pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan tak lupa pula kita sanjungkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang dimana Dia telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Eliminasi Tuberkulosis di Era Pandemi COVID-19 di Indonesia. Baik, selanjutnya adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu COVID-19, tragedi kesehatan internasional telah membuat berbagai negara berupaya keras untuk mengatasinya. Namun, sejak ditetapkan sebagai pandemi, perilaku manusia pun ikut berubah. Di Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas, berbagai upaya strategis terus dilakukan, termasuk pembatasan mobilitas masyarakat. Namun, memasuki tahun kedua pandemi COVID-19, berbagai upaya pencegahan penyakit cenderung terabaikan. Sebaliknya, pemerintah justru fokus mengatasi penyebaran COVID-19. Tuberkulosis atau TB merupakan salah satu prioritas eliminasi dalam program tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Selanjutnya, pemerintah Indonesia membutuhkan peran semua sektor dalam mencapai target SDGs hingga saat ini. TB belum dapat diatasi. Di Indonesia, penyakit ini telah menyebabkan 93.000 kematian per tahun atau 11 kematian per jam, yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga setelah India dan Cina. Sebanyak 91% kasus TB di Indonesia merupakan TB paru, yang berpotensi menular ke orang yang sehat di sekitarnya. Saat ini, penemuan kasus dan penanganan TB yang tinggi telah dilakukan di beberapa daerah antara lain Banten, Gorontalo, Jakarta, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Adapun metode penelitiannya yaitu desain atau studi observasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan observasi di mana data dikumpulkan tanpa intervensi langsung. Selanjutnya yaitu sampel. Penduduk Indonesia yang mengakses layanan TB selama pandemi fokusnya pada populasi yang beresiko atau yang aksesnya terhadap layanan TB terhambat. Selanjutnya, data dikumpulkan dari Laporan Kesehatan Nasional. Data diambil dari Laporan Kesehatan Nasional yang mencakup informasi pengobatan TB selama pandemi, fokus pada dampak pandemi terhadap pelacakan, diagnosis, dan pengobatan TB. Adapun hasil dari penelitian dari jurnal ini yaitu eliminasi tuberkulosis atau TB di Indonesia selama pandemi COVID-19. TB tetap menjadi prioritas eliminasi dalam program tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2030. Namun, pandemi mengalihkan fokus pemerintah sehingga penanganan TB menjadi terabaikan. Jumlah kasus yang diperiksa menurun, pengobatan menjadi lebih sedikit, dan penularan meningkat. Tantangan eliminasi TB meliputi stigma sosial, kurangnya dukungan keluarga, serta hambatan akses ke fasilitas kesehatan karena biaya, jarak, dan transportasi. Pengobatan TB yang panjang selama 6-24 bulan juga memicu rasa jenuh dan ketidakpatuhan pasien. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memaksimalkan deteksi kasus, memantau pengobatan, dan meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya TB. Baik, adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu upaya eliminasi tuberkulosis di era pandemi COVID-19 menghadapi berbagai kendala, termasuk aspek sosial demografi, ekonomi, stigma, kurangnya dukungan keluarga, dan kesulitan akses fasilitas kesehatan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di mana Kementerian Kesehatan harus memaksimalkan penemuan kasus dan mengaktifkan petugas pemantau obat tuberkulosis.
Sementara keterlibatan masyarakat juga penting karena mereka yang sehari-hari berinteraksi dengan penderita tuberkulosis. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.